Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, di mana sebelumnya pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang fikih hutang piutang. Bahwasanya masalah hutang piutang itu di dalam Islam itu diatur secara detail dan terperinci. Bahwasanya masalah hutang ini di seluruh buku fikih para ulama, apapun mazhabnya, kalau itu buku fikih yang buku besar, buku rujukan dari mazhab masing-masing, nanti di dalam kitab muamalah pasti ada terselip bab masalah hutang piutang. Jadi masalah hutang piutang ini sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dirapikan materi pembahasannya oleh para ulama dari seluruh mazhab. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasanya hukum berhutang itu adalah mubah, boleh-boleh saja, tapi dengan syarat. Jadi seorang muslim itu tidak bebas berhutang. Tidak bisa ingin berhutang sekehendak hati di dalam Islam, tidak bisa. Maka di syariat ditetapkan, para ulama sebutkan, seseorang itu boleh berhutang dengan ada banyak syarat, kita bahas 3 kemarin. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat ini baru boleh berhutang. Yang pertama yaitu memang butuh untuk kebutuhan pokok. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW itu berhutang untuk gandum kualitas jelek, yakni untuk pakan dirinya dan untuk makan keluarganya, kebutuhan pokok. Dan yang luar biasanya, ini hadis Sahih Bukhari. Dan yang luar biasanya Rasul itu berhutang memberikan gadai. Nah, ini korelasinya nanti ya. Memberikan gadai, dan gadai itu nominalnya lebih besar daripada barang yang dipinjam. Tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah indal yahudi bi salasina sa'an min syair. Aisyah mengatakan, Sahih Bukhari, Rasul diwafatkan dalam kondisi baju perangnya tergadai di tangan orang Yahudi. Kenapa digadai? Karena Rasul berhutang membeli 30 sok gandum, 30 sok makanan pokok. Satu sok itu 3 kilo, 3 kali 30, 90 kilo. Mungkin kalau di berasnya kualitas beras bulog. Nah, itulah yang dibeli Rasul. Jumlahnya 30 kilo, 90 kilo. Itu pun hutang. Jadi Rasul untuk mendapatkan 90 kilo beras kualitas bulog bukan baris solok ya, kualitas bulog 90 kilo itu hutang. Itu hutang. Untuk makan siapa? Dirinya dan keluarganya. Dan beliau menggadaikan baju zirahnya, baju perang yang beliau cintai, yang beliau bawa ke medan jihad. Di berbagai pertempuran itu dibawa. Itu ada sisa-sisa perjuangan di sana, itu tergadai. Dan jubah itu, zirah itu harganya lebih mahal. Jadi tidak boleh sembarangan berhutang. Makanya Rasul bersabda, Rasul larang, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qala wa ma zaka ya Rasulullah ad-dain. Rasul bersabda, jangan pernah kalian meneror, menakut-nakuti diri kalian setelah diri kalian aman. Sahabat tanya, apa sih yang bisa menakuti diri kita, yang bisa meneror diri kita ini? Apa kata Rasul? Yaitu hutang. Hutang itu meneror diri, membuat diri takut. Jadi jangan mudah berhutang. Yang kedua syarat berhutang adalah dengan niat bayar. Niatnya ingin bayar. Jangan pernah berhutang niat tidak bayar.
Oh, dia kan penakut tagih. Oh, dia kan sangat-sangat royal. Oh, dia kan saudara. Dia kan teman dekat. Dia kan Jadi dimanfaatkan momen-momen tertentu berhutang dengan niat tidak bayar. Ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, ayyumar rajulin tadayana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallahu sariqan. Barang siapa yang berhutang dan dia punya plan tidak akan bayar hutangnya, maka kelak dibangkitkan di hadapan Allah, dilabeli atau dengan status seorang pencuri. Itu namanya pencuri. Orang kalau ngutang niat tidak bayar, itu namanya pencuri. Makanya perhatikan ciri-ciri orang yang berhutang dengan niat bayar, diantaranya seperti Rasul, memberikan barang gadai yang nominalnya lebih besar daripada hutang. Dan dia komitmen, ini kalau aneh tidak bisa bayar, silahkan jual barang gadai. Yang ketiga, jangan hutang riba. Nah, kalau ada orang datang Pak, datang orang yang susah kepada kita, dan dia bawa 3 karakter tadi, dan dia penuhi syarat-syarat tadi, dia memang butuh, dia ngutang memang untuk kebutuhan pokok. Yang kedua, kita tahu karakternya, kita tahu kredibilitasnya, dia orang yang amanah, komitmen, dia pasti bayar, dan dia kasih barang gadai. Dan yang ketiga, hutangnya bukan masalah riba, maka kita atau orang yang lapang itu dianjurkan oleh Rasul memberikan hutang. Saya ulangi, kalau datang orang yang memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya meminjam di dalam Islam, maka kita pinjami. Karena sangat besar, ini motivasi untuk orang yang mampu ya, sangat besar pahala meminjamkan orang yang kesusahan hutang. Di antaranya, jika kita meminjami orang yang berhutang 2 kali, misalnya dia pinjam hari ini, dia pinjam 1 juta, dia janji balik bulan depan 1 juta, dan alhamdulillah bulan depan memang dibalikkan 1 juta. Tapi besoknya dia pinjam 1 juta lagi, janji 1 bulan, berarti dia sudah minjam ke kita nominal 1 juta 2 kali. Ini kata Nabi SAW, ini dihitung pahala dengan sedekah 1 juta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini ila kana kasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim meminjamkan hutang kepada saudaranya 2 kali, nominalnya sama tapi 2 kali, melainkan itu seperti sodakoh 1 kali momen. Tadi kita contohkan, teman pinjam 1 juta, janji balik bulan depan, dibalikkan sama dia. Kemudian besoknya dia pinjam lagi, janji balik bulan depan, berarti kan 2 kali dia minjam ke kita. Dan itu dicatat oleh Allah seperti pahala sodakoh 1 juta. Seperti sodakoh 1 juta. Sebagaimana ada riwayat Ibnu Majah, di kalangan orang-orang soleh terdahulu, ada temannya pinjam uang sebanyak 1000 dirham dengan kurs, dengan acuan harga perak yang lama di tempo Nabi. Dulu harga perak dan emas itu konversinya 1:10 balance. Tapi kalau sekarang emas dengan perak itu udah jauh sekali di bawah, tidak bisa kejar harga emas karena ada inflasi besar-besaran. Nah, ini 1000 dirham tempo dulu, kalau dirupiahkan ya sekitar lebih dari 500 juta. Jadi datang temannya pinjam uang 1000 dirham atau lebih dari 500 juta, dipinjami. Kemudian temannya janji akan mengembalikan ketika dapat uang, dapat jatah ketika selesai berjihad. Dan memang benar, ketika temannya mendapat atiyah setelah melakukan jihad, mendapat pemberian uang kas dari negara, mendapat jatahnya, dan dia bayar hutangnya 1000 dirham, diterima oleh temannya, ditaruh. Selang beberapa waktu lagi, masih orang yang sama datang lagi. Jadi dia minjem lagi, "Akhi, wahai saudaraku, aku ingin pinjam darimu 1000 dirham lagi." Jadi sama seperti pinjaman sebelumnya. Ketika temannya datang mau ngutang, ketika temannya datang mau pinjam uang, ini orang soleh yang punya uang sangat senang sekali, hatinya berbinar berbunga-bunga. Ente mau minjem ya? Iya. Berapa? Gak nominal kemarin. Toib sini.
Subhanallah. Ternyata pas temannya bayar, Pak, uang itu memang sengaja nggak dipindahkan. Sengaja diletakkan di posisi yang sama, tempat yang sama, tidak pernah bergeser, berkurang sedikit pun. Ente mau minjem kan? Iya. Berapa nominalnya? Seperti kemarin. Toib, ini sudah saya siapkan. Ini sebagaimana kamu bayar tempo lampau, ini dia. Enggak saya geser, enggak saya kurang. Dikasih sama dia. Temannya heran. Ente kok seneng? Aneh kan mau ngutang. Biasanya orang kalau datang temannya ngetok mau ngutang takut. Kenapa kamu kok saya ingin ngutang kamu seneng? Ternyata dia sampaikan. Karena dia tahu hadis Nabi. Karena temannya pernah pinjam uang 1000 dirham. Pas bayar diletakkan sama dia, tidak diganggu. Karena dia tahu temannya pasti akan pinjam lagi. Tatkala temannya pinjam kedua kalinya dikasihkan sama dia, berarti dia sama dengan dapat pahala sedekah 1000 dirham dan uangnya akan kembali. Kenapa? Karena hutangnya dibawa dengan orang saleh, hutangnya dibawa oleh orang komitmen, pasti dibayar. Pasti dibayar. Insyaallah dibayar. Jadi tadi itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meminjamkan hutang 2 kali. Tapi perhatikan ya, orang yang datang minjem ini difilter. Lihat dia memenuhi syarat yang ditetapkan para ulama atau tidak. Enggak kepada semua orang pinjamkan uang, tidak. Tapi kepada orang-orang yang memenuhi syarat yang kita bahas tadi. Ini pinjami 2 kali, Pak, sama dengan sedekah sekali. Dan uang kita kembali. Tidak cukup sampai di sana. Masih ada keutamaan yang besar memberikan pinjaman kepada orang-orang amanah. Nah, saya tegaskan ya, memberikan pinjaman kepada orang-orang amanah. Tadi di samping 2 kali peminjaman dapat pahala sekali, tidak cukup sampai di situ. Ada hadis yang lebih spektakuler daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu misli falahu bikulli yaumin mislihi sadaqah." Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang amanah yang susah bayar hutang, maka dia akan peroleh perharinya pahala sedekah seperti hutang tadi. Jadi kalau ada orang datang, Pak, pinjam uang 1 juta ke kita, janji balik bulan depan. Ternyata pas bulan depan dia minta tempo. Dia ini orang yang amanah. Kebetulan memang dia kena kondisi, kena musibah. Dia minta tempo 1 bulan. Maka dari bulan itu sampai bulan depan, perharinya, Pak, kita dapat pahala 1 juta sampai dia bayar di bulan depan. Kemudian Rasul lanjutkan hadisnya, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqah." Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang amanah, saya tegaskan ya, orang yang amanah berhutang, dikasih tempo, maka baginya per hari pahala 2 kali lipat nominal hutang. Ini lebih luar biasa, 2 kali lipat. Contohnya tadi, teman datang pinjam 1 juta, janji bulan depan. Sampai bulan depan tidak bisa bayar, dia minta tempo, dan dia orang yang amanah. Dia minta tempo bulan depan, maka sejak dia minta tempo sampai bulan depan, per hari dihitung sedekahnya 2 juta. Dia minjam 1 juta. Sehari 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai bulan depan totalnya 60 juta. Sahabat yang mendengar hadis tadi, dia bingung. Karena hadisnya kenapa kontradiksi? Tadi Rasul katakan pahalanya 1 kali lipat nominal hutang. Sekarang 2 kali lipat nominal hutang. Faqila lahu, sahabat yang dengar tanya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sami'tuka taqulu kaza wa kaza, summa sami'tuka taqulu kaza wa kaza. Ya Rasulullah, tadi redaksi pertama hadisnya pahalanya 1 kali lipat nominal hutang. Kemudian engkau lanjutkan hadisnya pahalanya 2 kali lipat nominal hutang. Ini teknisnya seperti apa? Yang benarnya seperti apa? Taib. Kemudian Rasul jelaskan sallallahu alaihi wasallam teknisnya. Begini cara memahami hadis tersebut. Rasul jelaskan maksud hadisnya. Walahu bi kulli yaumin shadaqah qabla ay yahilla ad-dain. Fa iza halat dain fa anzarahu falahu bi kulli yaumin mislaihi shadaqah. Apa kata Rasul? Dia mendapat peroleh pahala sedekah seperti nominal hutang sebelum hutangnya jatuh tempo. Kalau hutangnya jatuh tempo dan dia minta pending, kemudian dikasih perpanjangan dispensasi waktu, maka hitungannya berubah menjadi 2 kali lipat. Masya Allah. Kita kembali ke kasus tadi. Teman pinjam uang 1 juta, janji balikkan bulan depan. Menurut hadis dan keterangan Rasul,
dari teman waktu minjem dan janji kembalikan bulan depan 1 juta tadi, kita dapat pahala per harinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini terakhir. Kemudian tak skala sampai bulan depan. Dan teman tadi ternyata karena darurat, karena dapat musibah memang tidak bisa bayar, dan dia orang yang amanah, memang tidak bisa bayar, dia minta maaf, dia konfirmasi ke kita, kita kasih tempo sebulan. Maka sejak dia minta tempo dan kita kasih tempo sebulan, hitungan sedekahnya 2 kali, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, bisa dipahami. Berarti dengan uang 1 juta yang kita pinjami Pak, kita pinjami dia sampai bulan depan, kita dapat pahala sedekah 30 juta. Kalau dia minta tempo dan dia orang yang amanah, kita kasih tempo sebulan, tambah pahalanya 2 juta per hari, 60. Berarti gara-gara uang 1 juta kita sudah sama dengan sedekah 90 juta. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.